Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elsini Febrianti. Di video kali ini saya akan nge-share bagaimana proses pembuatan risol seri 2. Terdiri dari dua rasa ya. Yang satu ada triple coklat, yang satu ada spicy chicken. Kita langsung proses pembuatannya ya. Teman-teman, ini bahan-bahan untuk kulitnya. Ini ada tepung terigu, ini ada air, susu UHT, kemudian ini ada tepung tapioka, ini ada merica, ini ada mentega cair yang sudah dicampur dengan minyak, kemudian ini garam, ini gula pasir, dan ini telur ya. Kita langsung ke proses mencampur ya teman-teman. Kita membuat adonan. Teman-teman, ini semua sudah tercampur rata, tuh sudah cair ya. Terus kita masukkan telur. Setelah kita masukkan telur, kita masukkan juga mentega ya. Ini boleh dicampur minyak, boleh enggak ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, baiknya teman-teman disaring. Kenapa? Biar memastikan tidak ada gumpalan sama sekali. Setelah itu bisa kita langsung cetak untuk jadikan kulit ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah sediakan pennya untuk membuat kulit risol. Ini apinya sedang aja ya, matangnya biar merata tapi nggak cepet gosong, nggak cepet kering, karena kalau terlalu kering juga nanti pada saat kita ngegulung itu mudah retak ya, mudah hancur. Nah, ini pastikan dulu semuanya panas. Kalau pen teman-teman jarang digunakan, kita oles mentega sedikit sekali secara merata, baru nanti kita pakai ke sini ya. Kalau teman-teman tidak ada pen seperti ini, pakai wajan anti lengket biasa, teflon biasa juga bisa. Kita buat setipis mungkin. Cuman kalau pakai ini tuh bedanya teman-teman mudah aja prosesnya dan rata ketebalannya. Nah, ini udah mulai panas ya teman-teman. Kita akan langsung gimana sih proses menggunakannya. Nah teman-teman, ini pennya kan sudah panas, kita balik, kemudian ini kita ratakan 2 putaran, posisinya rata. Nah, ini 2 ya. Terus angkat, kita langsung taruh. Nah, kita langsung taruh di sini. Kemudian kalau ada lubang seperti ini teman-teman, ditambal ya, biar nggak bocor. Tunggu sampai mateng. Nah teman-teman, diperhatikan ini mulai ada gelembung-gelembung tuh ya, mulai seperti itu. Nah, ini sebentar lagi bisa teman-teman angkat. Coba kita ceknya dengan cara seperti ini. Kalau dia sudah muda, berarti emang ini sudah sudah bisa diangkat. Ada belum rata. Nah, kalau belum rata bisa-bisa kemungkinan teman-teman kita naruhnya nggak pas di tengah. Nah, udah, kita ambil piringnya yang datar ceper, kemudian kita balik, terus kita angkat. Nah, kalau seperti ini teman-teman rapikan. Nah, ini sobek. Aduh. Nah teman-teman, ini saya ulang ya sekali lagi, pennya ini sudah panas, kita balik, kemudian kita putar. Ini satu, ini yang kedua ya, angkatnya gini biar adonannya turun dulu semua, baru kita balik, langsung kita taruh ke api. Nah, kalau sudah taruh api, ini pastikan yang bolong-bolong seperti ini teman-teman tambal ya. Kita tunggu sampai matang, baru nanti kita angkat. Nah teman-teman, kalau diperhatikan ini mulai ada gelembung-gelembung ya, tuh seperti ini tuh ya.
Nah, kalau sudah ada gelembung-gelembung seperti ini sebentar lagi bisa kita angkat, kita matikan. Angkat ya teman-teman. Teman-teman kalau langsung bikin nggak usah dimatiin, langsung aja. Ini udah gampang nih di kayak giniinnya tuh. Ya. Ini bisa kita langsung angkat. Ambil piring, terus teman-teman balik aja gitu tuh ya. Terus diangkat. Nah. Seperti itu ya. Nanti kalau untuk yang berikutnya, kalau wajannya sudah tidak terlalu panas, tips dari saya panasin dulu sebentar, baru teman-teman cetak ke dalam sini, ke dalam ke dalam adonannya. Tapi kalau masih panas, pennya nggak perlu teman-teman panasin, langsung aja. Teman-teman, ini bahan-bahan untuk risol triple coklat. Ada susu UHT, kemudian ada whipping cream cair, kemudian ini ada coklat blok yang dark coklat ya. Ini ada terigu, kemudian ini maizena, ini kuning telur, ini gula pasir, dan ini terakhir mentega. Kita langsung ke proses pembuatan. Teman-teman, ini pertama kita sudah masukkan maizena, tepung terigu. Ya, kemudian kita tuang sedikit demi sedikit susu cairnya ya. Setelah tuang sedikit dulu, jangan banyak dulu. Ini dilarutkan, diaduk rata. Kalau sudah tidak ada yang menggumpal, baru kita tambahkan kuning telur. Kita tambahkan kuning telur. Setelah itu aduk rata. Baru kita tuang sisa susu ya. Setelah itu baru kita masukin gula, boleh. Mau kita langsung masukin juga menteganya, boleh ya. Kemudian teman-teman, ini sebelum kita nyalakan apinya, kita masukkan coklat bubuk. Aduk rata dulu. Setelah rata baru kita nyalakan api ya. Nah, ini teman-teman, sambil kita nyalain apinya kecil, kita aduk sampai dia larut. Coklat bubuknya, menteganya juga mencair. Kemudian nanti kita ganti pakai spatula ya. Nah, tips dari saya teman-teman, biar nggak ngegumpal adonannya, itu kita pada saat pertama kita harus ngaduknya pakai whisk seperti ini ya. Nah, harus pakai seperti ini biar tujuannya tidak ada yang menggumpal, jadi kita nggak perlu saring. Nanti kalau sudah semuanya larut, baru kita ganti pakai spatula. Teman-teman, ini coklatnya udah nggak ada yang ngegumpal ya, tuh sudah seperti ini. Terus kita aduk terus menggunakan spatula seperti ini. Tujuannya apa? Biar dia tidak ada yang nggak berkerak di bawah gitu. Seperti ini. Sampai dia mendidih, meletup-letup, kemudian nanti kita akan matikan. Nah, ini teman-teman udah mulai mau meletup-letup. Ya. Ntar kalau sudah benar-benar meletup-letup, sebentar lagi kita matikan ya. Nah, kalau sudah seperti ini tuh dia benar-benar ininya jus sudah mengental. Ini kita matikan apinya. Kemudian kita langsung tuang coklatnya.
biar dia benar-benar langsung meleleh ya teman-teman. Nanti kalau sudah meleleh semuanya, kita tunggu agak dingin baru kita masukkan whipping cream cairnya. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, udah larut coklatnya, terus si uap panasnya juga sudah mulai berkurang, kita masukkan whipping cream cairnya. Kemudian setelah itu langsung kita aduk rata. Nah ini terakhir teman-teman, baru kita kasih pasta coklat ya. Nah ini teman-teman, kita kasih pasta coklat. Setelah itu baru diaduk. Sebelum digunakan kita harus masukkan dia dulu ke lemari es. Jadi sebenarnya teman-teman bisa bikin isian ini dari 1 hari sebelumnya. Sehari sebelumnya kita masukin dulu ke dalam lemari es, baru besokannya dipakai. Atau paling enggak kalau mau dadakan itu minimal di lemari esnya sekitar 3-4 jam ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita langsung dinginkan ke lemari es ya teman-teman. Nah ini sebelum kita masukin ke lemari es ini, kita teman-teman pindahin ke satu wadah gitu ya. Kemudian ambil plastik, bisa plastik seperti ini ya, kemudian kita gunting, atau mau plastik biasa juga bisa sih sebenarnya yang dilebarin ya. Nah kemudian setelah itu langsung kita tempel. Ini wajib nempel ya teman-teman si plastiknya. Tujuannya kenapa? Biar nanti permukaan si isian ini tidak kering ya, karena dimasukin lemari es itu bakalan kering. Nah tujuannya biar nggak kering, jadi emang harus nempel, wajib seperti ini. Habis ini kita masukin ke lemari es, baru nanti sekitar 3-4 jam baru kita bisa pakai. Atau mau semalaman, sehari sebelumnya itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, nah ini kulitnya setelah kita bikin. Nah ini kulitnya ya. Kemudian ini jangan lupa di bagian dalam itu yang emang halus. Jadi yang akan di bagian luar itu yang kasar ini ya. Ini kemudian kita isi pakai isian coklat. Satu sendok. Terus ini kita lipat. Nah seperti ini ya. Kemudian kita gulung, nanti hasilnya akan seperti ini teman. Ini cara bikin tepung roti yang untuk triple coklat ya, panirnya. Ini tepung roti putih seperti ini, dia benar-benar putih semuanya, nggak ada campuran warna apa-apa. Kita masukkan. Kalau udah gini teman-teman, kita masukin coklat bubuk ya. Kemudian kita chopper atau kita blender. Kalau mau digerus bisa, nggak bisa juga digerus ya. Cuman emang kalau digerus kan lebih lama, itu aja sih. Udah gini kita langsung blend aja sampai dia rata. Nah hanya sebentar aja teman-teman. Kalau udah langsung kita langsung kita angkat ya. Nah ini hasilnya kayak gini tuh teman-teman. Jadi dia kenapa sebentar aja, jangan terlalu halus, nanti dia jangan terlalu lama, nanti akan jadi halus. Kalau kayak gini dia masih ada
bulir-bulir kasarnya ya. Ini belum, tinggal diratain tuh, coklatnya masih ada di bagian bawah, belum rata. Ini nanti tinggal diratain, nanti akan jadi warnanya akan lebih coklat lagi. Ini lebih coklat ya. Kalau udah seperti ini siap, bisa langsung kita gunain. Nah teman-teman, ini ada 3, kita akan membalut dengan 3 bagian. Ini adalah tepung maizena yang sudah dicampur dengan coklat bubuk ya, cocoa powder seperti di resep. Kemudian ini adalah telur putih telur. Kemudian ini adalah tepung panirnya, tepung roti warna putih. Ini harus warna putih, jadi jangan ada orange, jangan ada yang lain. Kemudian kita campur ya, sesuai dengan di resep. Jadi di blender sebentar ya teman-teman, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Dicampur dengan cocoa powder, kemudian nanti akan di chopper atau pakai blender kering bisa. Ini hasilnya akan seperti ini, atau mau diaduk langsung juga bisa. Kita langsung proses membalut ya. Nah ini pertama kita masukkan dulu ke maizena. Ini harus secara merata ya teman-teman, tapi jangan terlalu tebal. Tips dari saya biar tidak terlalu boros putih telurnya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam putih telur ya teman-teman. Ini kita balik aja. Kemudian nah ini ditiriskan dulu sebentar ya. Nanti tangan jadi teman-teman, kalau yang ininya basah jangan dipakai tangannya, seumpama kita pakai tangan kanan untuk yang basah. Nah ini jangan dicelupin ke yang kering, kenapa? Akan boros. Makanya tadi saya menggunakan bantuan garpu untuk bagian ngebalur si putih telur biar tangan ini nggak basah. Jadi kalau basah nanti tepung rotinya tuh boros loh teman-teman ya. Jadi boros tuh jadi apa ya, cepet nggak jadi boros, cepet nggak nempel karena dia basah dari tangan kita. Ini semua kita balur, marinasi seperti ini, kita balut. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan dulu ke dalam freezer paling enggak 2 jam baru bisa kita goreng. Tujuannya apa? Biar si remahan-remahan ininya tidak cepat lepas ya, dan dia nempel banget. Kemudian nah ini kayak gini, kayak hal-hal seperti kayak ada yang kurang nempel ini, jadi dia bisa lebih nempel. Nah, ini siap kita goreng setelah masuk freezer 2 jam ya. Teman-teman, ini bahan untuk isian risol ayam pedas. Ini ada filet dada sama paha yang sebelumnya sudah direbus menggunakan daun salam dan daun jeruk ya. Kemudian setelah matang kita suwir-suwir seperti ini. Kemudian ini ada soun ya. Ini ada daun bawang. Ini ada bumbu intinya, ada cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, dan bawang putih. Kemudian ini ada gula, garam, dan kaldu jamur. Ini boleh ganti jadi kaldu ayam juga boleh ya. Ini ada bawang bombay yang diiris kotak-kotak. Kemudian ada keju parut. Ini ada daun salam sama daun jeruk. Dan ini terakhir ada susu UHT ya teman-teman. Kita langsung ke proses memasaknya. Yang pertama kita panasin minyak, kemudian kita kasih daun jeruk. Daun jeruk kurang lebihnya kita untuk tahap awal kita masukkan setengah dulu yang ada di resep ya, terus disobek. Kemudian daun salam juga yang udah kita sobek kita masukin ya. Kenapa dimasukin di awal daun salamnya sama daun jeruknya? Biar wangi banget loh teman-teman.
Kalau udah, ini udah layu, sedikit layu ya daun jeruknya. Kemudian kita masukin bawang bombay. Kita tumis lagi sampai layu, sampai wangi, sampai layu ya. Nah teman-teman, udah layu seperti ini bawang bombay, kita masukin cabenya, bumbu intinya ya, cabenya. Ini kita masak lagi sampai harum. Kemudian nanti baru kita masukin ayam dan yang lain-lain ya. Kita masak sampai harum antara cabenya, kemudian bawang putih dan si bawang bombay, daun jeruk dan salamnya. Baru nanti kita masukkan ini ya teman-teman, namanya ayamnya. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini tuh warnanya dia akan lebih orange ya, tuh lebih orange. Kemudian nanti kita masukin ayamnya. Nah ini kita masukin ayamnya. Kemudian daun bawang. Aduk dulu, jangan langsung ditambah itu ya teman-teman yang lainnya. Ini aduk dulu sampai jadi biar ada wangi-wangi dari ayamnya tuh kena bumbunya. Kalau udah merata seperti ini teman-teman, tadi kita punya air kaldu sisa rebusan ayam, ini kita masukin ya. Kemudian susunya juga kita masukin, kejunya, ini kita aduk ya, kita aduk rata. Kemudian kita langsung tambahin aja si garam, gula sama si kaldu. Nah kemudian setelah ini sisa daun jeruk yang tadi kita masukin ya teman-teman, jangan lupa di sobek-sobek biar lebih wangi. Ini kita akan masak sampai dia surut, nanti baru kita masukkan sounnya terakhir. Nah teman-teman, tips dari Elsie ya, bumbunya itu rasa manis, agak manis kan rasanya, agak manis, tapi manisnya tuh sedikit banget. Terus asin gurihnya itu emang harus nendang banget, harus berasa banget. Kenapa? Karena nanti akan bercampur kulit, bercampur dengan tepung panir, jadi rasanya tidak akan berkurang. Jadi pada saat nanti si risol digigit ya teman-teman, itu akan tetap berasa gitu. Jadi kita masak isiannya itu emang harus rasanya itu tajam banget gitu, berasa banget, biar pada saat nanti makan risol kita gigit itu semuanya masih berasa ya. Ini akan kita tunggu sampai dia setengah surut. Kemudian setelah itu, tadi lupa saya di pertama nggak dimasukin, ini akan kita masukin kocokan telur. Habis masuk kocokan telur, baru kita masukkan soun. Nah teman-teman, ini airnya kan sudah lebih surut ya, udah tinggal setengah. Ini kita masukin kocokan telur.
apinya jangan dalam keadaan nyala ya, kita matikan dulu, terus kita aduk rata. Jadi jangan tetap dinyalain gitu ya apinya. Nah ini kalau sudah seperti ini, baru kita masukin sounnya. Nah ini kita nyalakan apinya. Ya, kalau sudah nyala, nanti tunggu warna si ini ayam ini tuh, kuah-kuahnya ini lebih jadi mengkilat. Itu tandanya telur sudah matang. Baru kita nanti masukin soun. Jadi kalau dalam keadaan si telur belum begitu matang, teman-teman jangan dimasukin soun. Kenapa? Nanti sounnya akan kelembekan dan si telur belum matang, jadi nanti bau amis. Teman-teman jangan lupa pada saat sudah kita masukin telur itu harus kita koreksi rasa. Kenapa? Karena nambah telur itu biasanya rasanya jadi berkurang ya. Kalau kurang berarti kita harus tambah lagi garam, gula dan sebagainya. Nah ini udah mulai mengkilat nih teman-teman. Kita masukin sounnya. Sounnya jangan lupa dipotong-potong dulu. Kenapa? Biar nanti nggak lebih mudah aja pada saat proses ngisi ya. Kalau agak susah ngaduknya, kita matiin dulu apinya. Sounnya di sini emang nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kenapa? Karena biar ayam lebih dominan. Kita aduk rata. Nah teman-teman, ini koreksi rasa jangan lupa ya. Kalau sudah cukup, ini tinggal kita keringkan. Nanti kalau sudah kering, udah nggak ada air sama sekali tuh. Nah ini kalau udah seperti ini, kita matikan, tunggu sampai dingin, baru kita bisa isi ya teman-teman. Kenapa harus dingin? Kenapa harus dingin? Itu biar pada saat kita ngisi itu, tipsnya salah satunya adalah nggak belah-belah. Jadi nggak retak, nggak bocor si risolnya. Kemudian kenapa harus disurut? Biar satu lebih awet, kemudian dia nggak berair, jadi nantinya risolnya jadi nggak basah. Nah kalau udah kayak gini, kita langsung matikan, kita tunggu dingin baru kita. Nah teman-teman, ini kulitnya sudah ya. Jangan lupa kulitnya, tips dari saya juga harus pada saat kita mau pakai itu harus dalam keadaan dingin. Kemudian isiannya juga harus dingin ya. Nah ini kita masukin, kita susun ayamnya. Kemudian nah udah seperti ini kita langsung gulung aja. Jadinya seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti biasa, kita balut ke dalam maizena, kemudian telur, dan terakhir tepung panir ya. Nah teman-teman, ini ya udah kita sediain tepung maizena, kemudian ini putih telur, ini tepung panir. Ini tepung panirnya teman-teman, kalau teman-teman dapat tepung panir yang kasar, besar-besar, saran dari saya, tips dari saya adalah dihaluskan sebentar pakai blender kering aja. Jadi pakai chopper boleh, pakai blender kering boleh. Nah ini sebentar, kemudian biar apa tujuannya? Biar dia lebih nempel ya. Nah ini si risol yang tadi sama ya, kita
celupin dulu ke sini secara merata. Kita langsung masukin ke putih telur. Nah, kalau udah putih telur, kita gulingkan kan. Kemudian tiriskan sebentar, kita masukkan ke tepung panirnya, baru kita bungkus. Kalau teman-teman untuk produksi banyak, nah ini bagusnya disimpan di wadahnya juga cukup besar ya, si tepung rotinya. Kenapa? Biar nanti sekaligus kita bisa isi dengan banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan kurang lebih ke freezer atau ke lemari es 2 jam ya paling minimal. Tujuannya biar nggak rontok si tepungnya. Oke teman-teman, sekian video tutorial risol seri 2. Semoga bermanfaat, menambah varian jualan teman-teman. Bila ada pertanyaan bisa langsung WA aja ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya.